Ibu. Sebelum kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, mari sapa kiri kananmu Bapak Ibu. Mari ucapkan selamat hari Minggu Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan.
Kami mau mengasihi lebih lagi. Kudus tolong kami, berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami kuasa-Mu, menyertai setiap langkah kami. Pagi ini ya Bapa, kami bersyukur pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami mengerti kebenaran-kebenarannya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini pemain basket sakit. Semalam sama saya masih ketemu, cuman kelihatannya memang sudah sakit sih Bapak. Saya tanya pagi bisa, ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajarin satu lagu. Tadi dari F ya. Saya mau ngajarin dulu satu lagu Bapak Ibu Saudara. Tiada
sedikit lagi. Oke, saya nyanyi dari awal lagi ya Bapak Ibu Saudara. Kita belajar lagu ini. Ku menanti fajar pagi. Saya tampilkan ya. Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru, matahari yang baru, embunnya tak akan sirna, embunnya tak akan sirna, sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menairi yang tiada awan hitam yang melembai. Bunga-bunga pun merekah, bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, burung-burung pun bernyanyi, damai dan harmoni, semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia dalam hadiratnya Bapa, di dalam hadirat Bapa, kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, dunia bukan rumahku, hanya sementara tempatku berharap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir kemenangan, lembaran hidup. Dunia bukan rumahku, dunia bukan rumahku, hanya sementara tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan, lembaran hidupku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada satu perenungan yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus miliki. Ini merupakan sesuatu yang mendasar, prinsip yang penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada satu kesadaran dalam diri kita Bapak Ibu Saudara bahwa dunia yang kita tinggalkan sekarang bukan lagi menjadi tempat yang sesungguhnya. Dunia itu bukan rumah kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 dan sampai 19 saya bacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berteluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dampaknya terhadap lingkungan, terhadap tanah atau terhadap bumi, Bapak Ibu. Bumi menjadi tempat yang terkutuk, Bapak Ibu.
Terkutuklah tanah, ya. Tanah itu dari kata eretz. Eretz itu bisa tanah, bisa land, bisa earth, bisa bumi. Terkutuklah bumi karena engkau. Engkau akan bersusah payah, berkeluh kesah, engkau akan berpeluh, berkeringat dalam mencari rezekimu, Bapak Ibu. Sampai kamu menjadi tanah kembali. Artinya penderitaan bukan menjadi bagian dari hidup manusia karena dosa Adam. Dan sejak itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, keadaan manusia makin buruk. Manusia keluar dari Taman Eden, keluar dari persekutuan dengan Allah, dan Bapak Ibu Saudara, manusia makin buruk. Keadaan manusia semakin tidak baik. Dari sisi moralitas manusia, Bapak Ibu Saudara, manusia moralnya itu jadi rusak, Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka rupa dan gambar Allah itu jadi rusak. Keadaan manusia atau moralitas manusia itu jadi rusak. Dan keadaan manusia yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, manusia itu hanya bisa mencapai titik paling tinggi dalam kehidupannya, yaitu budaya. Manusia hanya punya kebudayaan. Saya suka bahasa ini, Bapak Ibu, punya adab, ya, beradab, beradab, punya adab, moralitas yang tinggi itu beradab, Bapak Ibu Saudara, ada adabnya. Namun itu pun Bapak Ibu Saudara, moralitas itu tidak sepenuhnya sempurna. Kebudayaan dan adab manusia juga masih kurang baik, maksud saya Bapak Ibu Saudara, baik tetapi masih kurang karena faktanya, kenyataannya Bapak Ibu Saudara melihat kemajuan dan perkembangan yang dihasilkan dari pikiran manusia atau adab itu, teknologi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang pintar itu, Bapak Ibu Saudara, tidak sesuai dengan adabnya. Kemajuan teknologi manusia satu sisi semakin pintar, semakin maju, tetapi kemajuan itu tidak berimbang dengan perilaku manusia sehari-hari. Handphone boleh pintar, tapi yang pakai belum tentu pintar, benar ya? Namanya smartphone, handphone pintar, tetapi yang pakai belum tentu, Bapak Ibu Saudara, pintar. Teknologi yang sangat canggih ini hari ini dapat digunakan untuk kebaikan, tapi juga sebagai alat untuk kejahatan. Sehebat-hebatnya manusia ternyata tidak berbanding lurus atau tidak sesuai dengan adabnya. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Manusia hanya punya moralitas yang terbatas itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak secanggih dengan perubahan yang ada. Moralitas manusia pun demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, kita kembali diingatkan dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini dalam dunia, Bapak Ibu. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagat tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara, kriteria atau orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, maksud saya tipe-tipe kejahatan yang muncul di sana, perilaku yang muncul di sana, bukankah hari-hari ini menjadi tontonan bahkan kita alami, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup sehari-hari? Manusia menyelenggarakan kehidupannya. Tidak banyak dari mereka atau banyak dari manusia yang lebih mencintai dirinya sendiri, gak peduli sama orang, menjadi hamba uang. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun menjadi hamba uang.
Mereka suka menyombongkan diri, suka pamer. Mereka menjadi pemfitnah, suka berita hoax. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, nggak mau saling mengasihi, nggak mau damai. Nah ini yang menarik, suka ngejelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, nggak suka yang baik, suka mengkhianat. Ya pikir panjang, malah nggak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bukannya hal-hal seperti ini tampak dari sisi moralitas saja, manusia makin turun. Selain itu keadaan manusia semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Masalah semakin banyak, semakin kompleks. Adanya krisis ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Adanya bencana, perang, kelaparan, kemiskinan. Ini sesuatu yang nyata di depan mata kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berjerih lelah, mencucurkan air mata. Lalu kita mencari rezeki tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersaing satu dengan yang lainnya. Dan kita terjebak dalam sebuah rutinitas untuk bertahan hidup yang melelahkan. Capek. Pagi bangun pagi, Bapak Ibu Saudara, kerja, kena macet, ketemu klien atau ketemu orang-orang di kantor, belum ketemu bos yang ngomel atau rekan kerja yang nyebelin. Pulang di jalan macet pagi, ketemu tukang baja yang nggak bisa belok kanan belok kiri. Kita ketemu orang-orang yang nggak. Lalu kita pulang ke rumah, berhadapan dengan situasi rumah, capek istirahat tidur, besok bangun lagi pagi. Kita menghadapi rutinitas yang begitu melelahkan, capek, Bapak Ibu Saudara. Kita berjerih lelah. Dulu ada jokes baby boomers, Bapak Ibu Saudara. BP7 berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, badan pegel-pegel, betul. Ya kan? Berangkat pergi pagi-pagi, BP7 berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, begitu dah. Badan pegel-pegel. Jadi dia rutinitas berangkat pagi, kerja dan sebagainya. Kita terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Aduh, Bapak Ibu Saudara. Belum lama saya sampai sekolah lebih pagi karena kampus lebih pagi. Saya antar istri saya mesti masuk pagi. Dia masuk selalu jam 6, Bapak Ibu Saudara. Jam 6 pagi udah sampai. Jadi karena sesuatu hal ya, saya nggak pulang lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya nunggu di parkiran. Tiba-tiba saya kaget, Bapak Ibu Saudara, karena saya lagi baring-baring di mobil parkiran. Tiba-tiba ada segerombolan orang, wah, jalan, Bapak Ibu Saudara, dari ujung parkiran yang satu lagi di atas. Wah, rame-rame. Saya lihat jam, oh iya, udah jam 7 ya. Jam 7. Saya pikir ini rombongan apa? Saya perhatiin kayak mahasiswa bukan? Bukan. Kalau mahasiswa saya kenal wajah-wajahnya, walaupun baru saya masih tahu. Enggak, ini bukan. Oh, saya tanya tukang parkir, ada apa ini? Kebetulan saya parkir nggak jauh dari tempat mereka mau datang. Mau ngapain? Oh ini Pak, mau melamar kerja. Ibu Saudara, panjang sekali mereka mengantri. Pagi-pagi mereka udah ada di situ. Nah ya jam berapa di sini? Wah dari pagi Pak, ada yang dari setengah 6, ada yang dari jam 6. Sudah mengantri, Bapak Ibu Saudara. Mereka lulusan S1. Mau kerja, antrinya panjang, di parkiran kan sepi, kalau pagi itu sepi sekali. Jadi mereka ngantri di situ karena ada satu pemain yang mau diparkir. Wow, saya melihat itu, hati saya lalu bertanya, wah sulit sekali ya orang cari kerja sekarang. Wah, mereka ini baru lulus, mereka berharap diterima kerja, berharap punya penghasilan. Wow, susah sekali ya hidup, melelahkan. Kita pun yang sudah punya kerjaan kadang, aduh, masih saja Bapak Ibu. Keadaan manusia ini menjebak kita. Belum penyakit yang muncul, Bapak Ibu. Penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu semakin mematikan manusia. Karena kita makan dari konsumsi yang tidak sehat, makanan-makanan yang gak sehat. Mau gak mau Bapak Ibu Saudara, makanan yang harusnya menjadi makanan kita sekarang sudah tercemar, Bapak Ibu Saudara.
dengan banyak hal, belum kimia yang ada di situ. Ya. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara, saya tuh jarang mau dengar berita-berita ini. Bisa nggak makan Bapak Ibu Saudara. Kita curiga nih, lihat tukang gorengan tuh pengen makan gorengan, tapi gara-gara plastik lagi nih, gitu kan? Bikinnya plastik lagi, tapi kasih plastik, gitu kan? Bener kan? Jadi curigaan, mau makan bakso, lihat bakso, wah pengen makan bakso nih, enak, tapi mikirnya, oh kurang dah, gitu kan? Nggak makan Bapak Ibu Saudara, ya kan? Ngelihat mie, aduh enak nih, mie tetek mie kuning, aduh ntar mie-nya bukan mie beneran. Gitu Bapak Ibu Saudara, karena kita sering mendengar berita-berita yang ada aja orang oknum yang curang dagangnya. Saya kadang-kadang perhatiin ya Bapak Ibu Saudara, kalau makan bakso itu banyak sekali orang atau mie ayam itu demen banget dipakein saus. Saus abang-abang itu, ya kan? Saya berapa kali kalau makan mie ayam di pinggir jalan tuh ditanyain, mau pakai saus nggak Pak? Saya bilang nggak usah. Saya cabai. Tapi ada orang Bapak Ibu Saudara, saya lihat tambahin lagi Mas, itu sausnya banyak. Saya pernah membaca berita ini kan ada yang bilang dari tomat busuk lah, paya busuk lah, waduh, kadang ini nggak sehat nih, gitu kan? Rasanya juga beda Bapak Ibu Saudara. Tapi kok doyan manusia itu? Saya bingung loh Bapak Ibu. Jadi makanya saya jarang dengar ini karena saya takut makan mau makan gorengan takut kena plastik dan lain sebagainya. Membuat kita jadi tidak sehat. Udara di sekeliling kita juga sudah tercemar. Aduh hari ini polusi Bapak Ibu Saudara. Walaupun sebenarnya polusi udah dari dulu ya. Jakarta kan dari dulu emang udah banyak polusinya. Cuman emang sekarang lebih parah Bapak Ibu. Parah sekali. Saya ngantar Rani ya pagi Arta Gading itu kalau turun dari parkiran lantai 5 itu pas mau turun itu kita masih bisa lihat langit Bapak Ibu. Masih bisa lihat jalanan gitu ya. Terhampar. Waktu masih ada pembatasan Bapak Ibu Saudara, langitnya masih kelihatan. Sekarang yang dilihat asap. Aduh, ini yang kita hirup sehari-hari, membuat kita batuk dan lain sebagainya. Keadaan bumi atau keadaan dunia ini memang tidak baik. Saya ngomong begini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara atau membuat kita jadi pesimis, apatis, ya kok hidup kayak gini ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membuka mata kita untuk melihat satu fakta bahwa dunia yang kita huni hari ini, bumi yang kita huni hari ini, memang seperti apa yang Alkitab katakan. Dia sedang menuju kepada kehancuran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Bapak Ibu. Allah dunia ini jelas satu saat dunia ini akan berakhir. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu sisi lagi kita juga menemukan di dalam Alkitab satu gambaran yang pasti mengenai kehidupan orang-orang percaya dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Allah melalui Kristus menjadikan kepada kita satu tempat yang jauh lebih baik dari yang hari ini Bapak Ibu Saudara saya tinggali. Karena di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ada janji tentang satu tempat langit baru dan bumi yang baru yang Allah siapkan. Mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 13, lalu Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu yang 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Nanti ayat khusus perikop ini saya mau khotbahin sendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jangan terganggu dengan kata laut pun tidak ada lagi ya. Jangan-jangan tadi langit baru bumi baru nggak ada laut gitu ya. Bukan, ini bahasa kiasan ya. Laut itu lambang sesuatu ya.
Bapak Ibu saudara, kita baca selanjutnya ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus apa? Segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi apa? Perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, perhatikan ini, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak Ibu saudara, ada satu tempat yang Allah janjikan, di mana di sana Bapak Ibu saudara tidak ada lagi tangisan dan air mata, tidak ada lagi duka cita dan perkabungan. Dan tadi dikatakan perkataan itu adalah tepat dan benar. Kehidupan setelah kematian adalah sesuatu yang pasti. Katakan amin. Dan tempat ini adalah tempat yang dijanjikan Allah buat Bapak Ibu saudara dan saya loh. Ada satu tempat yang jauh lebih baik dari realitas hidup yang Bapak Ibu saudara dan saya lihat hari ini, Bapak Ibu saudara. Allah menjadikan satu tempat yang indah, berkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, ini adalah sesuatu yang pasti. Maka kita perlu melihat realitas hidup dari sudut pandang yang Alkitab ajarkan. Dengan adanya janji Allah ini Bapak Ibu saudara, maka penderitaan hidup kita yang Bapak Ibu saudara dan saya alami ini dalam dunia ini menjadi satu dorongan yang kuat untuk kita merindukan dan menantikan langit baru dan bumi baru itu Bapak Ibu saudara. Membuat kita untuk tidak terlena dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Tempat yang lebih baik ini mau menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara saya untuk tidak terikat dengan dunia Bapak Ibu saudara, yang sekarang ini ada. Sayangnya Bapak Ibu saudara, banyak manusia itu terikat dengan dunia. Saya memberikan gambaran Bapak Ibu saudara, karena ada tempat baru itu, langit baru dan bumi baru itu. Maka dalam hidup manusia satu saja tujuan kita, yaitu menuju kerajaan Allah. Sehingga kalau Bapak Ibu saudara diberkati jadi orang sukses gitu ya, Bapak Ibu saudara berkati jadi orang kaya, jadi orang sukses, jangan terikat dengan kesuksesan itu. Jangan jadi sombong, jangan tidak ingat orang, jangan serakah, jangan pelit. Kenapa? Karena semua kekayaan ini fana, cuma sementara. Gak ada semua dari kita yang mati bawa harta, gak ada Bapak. Suatu saat semua pencapaian kita akan binasa. Maka kalau toh kita mau membanggakan Bapak Ibu saudara, seberapa banyak yang bisa kita banggakan kalau toh semua tidak ada gunanya satu saat nanti. Kita tidak terikat dengan itu karena satu saat nanti itu semua akan kita tinggal, dan satu saat Bapak Ibu saudara itu tidak ada gunanya. Maksudnya nggak ada gunanya, iya. Ada satu kenyataan di mana Bapak Ibu semua ini nggak akan berguna bagi kita. Sekaya-kayanya kita Bapak Ibu saudara, sebanyak-banyaknya uang yang Bapak Ibu saudara miliki, Bapak Ibu saudara tidak akan pernah bisa beli hidup. Bapak Ibu saudara cuma bisa bayar dokter, beli obat, masuk rumah sakit, bayar alat, tetapi tidak pernah menjamin hidup Bapak Ibu saudara. Benar ya? Uang itu nggak bisa beli hidup Bapak Ibu saudara. Dulu saya pernah dengar sebuah cerita, katanya ada salah satu orang besar dalam dunia ini, tokoh besar dalam dunia ini, yang pernah berkata, kalau ada orang yang bisa memberikan aku kehidupan, aku kasih setengah kerajaanmu. Dia udah sekarat soalnya. Semua dokter nggak ada yang berani jamin kehidupan Bapak Ibu. Dan yang bisa mengobati, memberikan obat, tapi nggak bisa memberi hidup. Satu saat nggak berguna uang itu Bapak Ibu. Toh nggak bisa nolong kita. Untuk hal yang demikian Bapak Ibu, sesuatu yang fana yang akan kita tinggalkan, maka kita tidak boleh terikat dengan hal itu.
Kenapa? Ada yang jauh lebih baik. Di mana? Langit baru dan bumi baru. Yang kedua, kalau memang dalam hidup kita menghadapi banyak penderitaan, Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa. Karena dunia yang akan datang itu jauh lebih baik. Jangan juga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi yang semata-mata fana itu. Jangan kita tidak bersyukur, jangan bersungut-sungut, jangan putus asa dengan keadaan. Kita bisa menjalani kehidupan. Kenapa? Karena yang kita nanti bukan hidup kita hari ini. Yang kita nanti apa? Langit baru dan bumi yang baru. Sayangnya banyak orang tertipu dengan dunia. Saya ngomong begini bukan berarti nggak boleh sukses atau berhasil ya Bapak Ibu. Harus. Kita harus berjuang, harus sukses, harus berhasil, boleh kaya Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai semua itu menipu kita dan membuat kita nyaman di bumi, dan kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa dunia ini akan berakhir dan semua itu sifatnya sementara. Sayang kalau kita hanya membuang energi terlalu banyak untuk yang sifatnya sementara itu. Dengan adanya Bapak Ibu Saudara janji langit baru dan bumi baru, maka waktu hidup itu menjadi begitu berharga. Waktu hidup menjadi sebuah kesempatan yang berharga Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, lanjutnya, maupun untuk hidup yang akan datang. Maka kesempatan hidup jadi berharga Bapak Ibu Saudara. Dan dari sekian banyak kesibukan yang Bapak Ibu Saudara saya miliki, di tengah-tengah perjuangan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara berikanlah waktu dan kesempatanmu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita berkata latihan badani terbatas, tetapi ibadah mengandung janji untuk apa? Untuk hari ini dan kehidupan yang akan datang. Saya pernah merenungkan satu perkataan yang pernah saya dengar dari guru saya, itu dosen saya waktu dia mengajar ya, almarhum tapi. Orang itu tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah dalam kekekalan kalau tidak pernah membangun persekutuannya selama di bumi. Saya coba merenungkan itu. Kita tidak mungkin tiba-tiba celak. Jadi masuk surga itu bukan keberuntungan, tapi sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara saya sudah tapaki dari sekarang. Kita harus melatih katanya, melatih diri beribadah. Beribadah itu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, punya waktu buat Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita sedang berjalan menuju kekekalan. Perjalanan hidup kekal itu sekarang Bapak Ibu Saudara. Setiap langkah yang Bapak Ibu Saudara lewati, hari-hari dan bulan yang kita lewati itu adalah perjalanan kita menuju kekekalan. Walaupun setiap kali kita ulang tahun bilang panjang umurnya, ya kan? Padahal sebenarnya setiap kali kita ulang tahun umur kita berkurang sebenarnya, ya, berkurang untuk mencapai kekekalan sebenarnya. Nanti tinggal sedikit lagi gitu kira-kira. Latihan badannya terbatas, tapi berikanlah waktu untuk Allah. Dengan adanya realitas tadi Bapak Ibu Saudara, langit baru dan bumi baru, maka yang ketiga kita harus hidup lebih sungguh-sungguh lagi dengan Allah. Ini jadi sesuatu yang paling berharga. Kita baca 2 Petrus pasal yang ketiga, cukup panjang, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3, 9 sampai 15. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan apa yang Alkitab katakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan datang, akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, selama kita menantikan ini betapa suci dan salehnya, kamu harus hidup. Makanya Bapak Ibu saudara, secara khusus di sini Bapak Ibu saudara, di tempat ini, di Top Vlog Bapak Ibu saudara, pesan-pesan seperti ini akan menjadi pesan-pesan yang akan selalu Bapak Ibu saudara dengar, untuk mengajak Bapak Ibu saudara dan saya, kita semua, untuk serius berurusan dengan Allah. Harus serius, lebih serius berurusan dengan Allah. Secara khusus kita mulai mengadakan pemberesan pribadi diri kita hari-hari. Apa Bapak Ibu saudara yang mau kita selesaikan di hadapan Tuhan? Saya percaya Roh Kudus itu pasti tuntun hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Roh Kudus pasti tuntun orang-orang yang serius mau berubah. Kita sama-sama Bapak Ibu saudara punya dipanggil untuk menyelesaikan kodrat dosa kita, keinginan daging kita, dan kita menggapai kesucian Allah dalam waktu yang terbatas yang singkat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada langit baru dan bumi yang baru. Dan saya rindu Bapak Ibu saudara, kita bersama-sama menjadi kelompok orang yang di bawah Tuhan, berjalan bersama-sama untuk masuk di dalam kekekalan itu Bapak Ibu saudara. Saya secara khusus ingin mengambil segmen ini dalam pemberitaan firman. Saya tidak mempermasalahkan khotbah-khotbah pendeta lain, silahkan. Tetapi saya ingin mengambil satu segmen untuk pemberitaan firman itu mengarahkan orang kepada kekekalan. Buat saya apa gunanya pencapaian kita di dalam dunia ini kalau kata Alkitab seperti orang kaya yang bodoh, hai jiwaku tenanglah, tersedia bagimu banyak, tetapi pada saat itu dia binasa. Buat apa? Buat apa seluruh jerih lelah kita setiap hari kalau tidak menuai dalam kekekalan? Buat apa Bapak Ibu? Sia-sia saja Bapak Ibu. Dan biasanya pemahaman ini jarang didengar oleh jemaat, sehingga menit-menit terakhir biasanya ada khotbah-khotbah kedukaan, khotbah-khotbah mau kubur orang, kita baru ngomong soal kekekalan Bapak Ibu. Dan menurut saya agak terlambat kalau cuma di situ, karena dalam keadaan sedih Bapak Ibu, tidak semua kita mendengar firman dengan baik. Saya beberapa kali melayani kedukaan Bapak Ibu, tidak semua kita bisa mendengar firman dengan baik. Karena banyak yang terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau di gereja Bapak Ibu saudara, setiap hari kita mengarahkan hidup kepada kekekalan, kita diberikan satu keyakinan bahwa kekekalan itu pasti milik kita, jadi bagian kita. Kita diajak untuk sungguh-sungguh hidup suci. Apa ruginya? Apa salahnya? Toh itu tujuan kita yang terakhir Bapak Ibu. Kita semua akan berakhir sama. Cuman masalahnya ada dua tempat: kekal bersama dengan Allah dalam kerajaannya, atau kekal dalam hukuman yang Allah sudah siapkan buat iblis dan pengikutnya. Bapak Ibu saudara, maka persiapan kita hari-hari menjadi penting. Dalam dunia yang begitu berubah Bapak Ibu saudara, penderitaan begitu banyak. Tetapi ketahuilah Bapak, ada janji yang menyertai langkah Bapak Ibu saudara. Ada tempat yang indah yang Allah siapkan, jauh lebih baik dari realitas hidup hari ini. Kita jangan kecewa atau kalau Bapak Ibu saudara hari kita mengalami penderitaan yang begitu banyak. Gak apa-apa Bapak Ibu saudara. Kalau Tuhan izinkan ada kesulitan-kesulitan hidup, kita harus berjuang. Gak apa-apa. Bapak Ibu saudara pandang kekekalan. Lihat di belakang langit baru ini, di belakang langit biru ini ada langit
Allah yang akan disiapkan buat Bapak Ibu saudara saya. Amin. Kita sedang menuju ke sana. Mari kita persiapkan hidup kita baik-baik. Amin. Mari kita pakai berdiri. Ini lagu yang tadi Bapak Ibu saudara, ini jadi lagu yang sama-sama doa dan kerinduan kita. Kita menantikan matahari yang baru, tempat yang baru bersama dengan Allah. Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sinar sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah, burung menyanyi, burung-burung pun bernyanyi, damai dan harmoni, semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa, di dalam hadirat Bapa, kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan lembaran hidupku. Dunia bukan rumahku, dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, dunia bukan rumahku, dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan lembaran hidupku. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu saudara, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berdoa, berikan kami kekuatan dan kemampuan kami dapat terus melihat kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, bawa setiap kami umat-umat-Mu. Kami berdoa buat Little Flock Community Tuhan. Setiap mereka yang ada di sini, yang Tuhan kirim di sini, Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bawa kami ke langit baru dan bumi yang baru, tempat di mana kerajaan-Mu ya Yesus, kerajaan Kristus. Dan biarlah mereka Tuhan, kami semua Little Flock Community mendapat bagian dalam kerajaannya Allah. Tuhan, tolong kami, hentar kami, terus tuntun langkah kami
Satu saat kami akan tinggalkan Tuhan, dan kami akan menyongsong tempat yang baru yang Allah siapkan bagi kami. Langit baru, bumi baru, sesuai dengan janji dan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami pegang teguh kebenaran ini Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran, kami mau hidup dalam kesucian, kami mau benar-benar menggunakan waktu hidup kami dengan baik sebagai kesempatan untuk kami beroleh kesabaran-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, tolong setiap kami. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan mereka ke dalam tangan-Nya Bapa. Oh Tuhan, mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus. Mari Tuhan jagai, sertai, lindungi. Tuhan berkati, Tuhan topang, Tuhan menuntun mereka, menuntun kami semua, menuntun gereja ini Tuhan, berjalan ke arahnya Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap persembahan-persembahan yang ditaburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati kehidupan mereka, menjaga dan melindungi mereka semua. Tuhan, pulang dari tempat ini kami membawa kekuatan baru daripada Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Bapak Ibu saudara, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Pagi ini turunlah berkat di kami dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat Roh Kudus akan memberkati, melindungi, menjaga, menopang engkau hari demi hari sampai Dia datang.